Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Sekarang kita memasuki judul pelajaran Alkitab berseri yang baru dengan judul besarnya Yesus lahir, mati, dan dibangkitkan. Oleh karena itu persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Biasakan belajar Alkitab tidak pakai handphone, tetapi pakai Alkitab yang manual supaya Bapak Ibu bisa mencoret-coret di tepi Alkitab. Saya yakin Anda akan memiliki pertumbuhan dan perkembangan iman yang lebih cepat dibandingkan Anda pakai handphone. Oleh karena itu, saya mau bacakan lebih dulu firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 23. Kita akan merenungkan judul kecil dalam video yang pertama ini adalah Yesus Sang Immanuel. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 23, demikian bunyi firman-Nya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, arti kata Immanuel adalah Allah menyertai kita. Nah saudara, banyak orang berkata, bukankah Allah adalah roh, sehingga Tuhan itu tidak bisa dilihat. Uniknya, Alkitabnya orang Kristen, ketika semua menyelidiki para bangsa-bangsa dengan Alkitab mereka masing-masing, kitab suci mereka masing-masing, semuanya sudah benar memberikan kesimpulan bahwa Tuhan itu esa. Demikian pula orang Kristen. Namun di tengah-tengah keesaan Tuhan, di dalam kitab suci orang Kristen kita menemukan bahwa
Tuhan yang Esa, Allah Elohim tadi, Tuhan yang Esa, ternyata ada di dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu ada Bapa, ada Anak, Sang Firman, ada Roh Kudus. Nah, saudara, kita bicara tentang Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, karena kita tahu bahwa Tuhan yang Esa tadi berkenan menjelma menjadi sama seperti manusia dalam jati diri Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dan dia benar-benar menyatakan dirinya hidup di tengah-tengah para rasulnya dan jemaat umat pada waktu itu, sehingga mereka bisa melihat, mereka bisa meraba, dan Allah yang adalah Roh menjadi nyata di pemandangan orang-orang yang beriman, sehingga karena kehadirannya dia itulah disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu, kita mau lihat lebih dulu. Tentunya Tuhan punya alasan kenapa dia sampai berkenan menjelma menjadi manusia, hidup di tengah-tengah para rasulnya dan manusia pada waktu itu. Dan untuk menjawab pertanyaan kita tadi, kita tentunya harus mengenang kembali sejarah terjadinya peristiwa yang pertama kali hingga Tuhan itu berkenan menjelma, yaitu kita diingatkan ketika Adam dan Hawa menjadi orang yang begitu harmonis memiliki hubungan dengan Allah Elohim ada di Taman Eden. Suatu hari keharmonisan ini telah dirusak oleh si iblis ular tua tadi. Iblisnya, ular tadi, mencobai Adam dan Hawa sehingga mereka berdua itu jatuh di dalam dosa, dan sejak saat itu hidup Adam dan Hawa menjadi terpisah dengan Allah. Nah, saudara, Tuhan pernah berfirman kepada Adam dan Hawa, Adam, semua buah yang ada di taman, dari semua pohon boleh engkau makan, tetapi buah daripada pohon yang ada di tengah-tengah taman, satu itu aja jangan kamu makan. Jika kamu makan, kamu nanti akan mati. Sudah diperintahkan oleh Tuhan. Namun manusia diciptakan oleh Tuhan dengan diberi kehendak bebas, sehingga orang bisa memilih untuk memutuskan apakah aku mau taat kepada perintah Tuhan atau aku melanggar perintahnya dia sekalipun. Nah, saudara, ternyata oleh karena hal tersebut Adam dan Hawa lebih memilih tidak mentaati perintah Tuhannya, tetapi dia memenuhi keinginan dagingnya oleh akibat tipu daya si ular iblis setan ini, sehingga Adam dan Hawa menjadi orang yang berdosa. Dan akibat dosa Adam dan Hawa, orang Kristen menyimpulkan bahwa ternyata semua umat ciptaan akhirnya memiliki dosa asal yang sudah diperbuat oleh Adam. Nah, oleh karena itu firman Tuhan jelas berkata, upah dosa adalah mati. Karena Tuhan juga memang sudah memperingatkan kepada Adam. Namun, oleh karena kehendak bebas ini tadilah orang jadi mengenal bahwa hidup ini adalah pilihan. Pilihan yang bagaimana? Pilihan yang mau setia kepada perintah Tuhan, atau pilihan oleh karena kehendak hati sendiri. Nah, saudara,
Namun oleh karena kasih sayang Tuhan, kecintaan Tuhan kepada umat manusia yang Dia ciptakan, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, upah dosa pastilah adalah kematian, dan Tuhan adalah tetap Allah yang tidak akan menjilat ludahnya sendiri. Dia tetap harus menjalankan apa yang telah Dia firmankan. Namun di tengah-tengah Dia menjalankan firman-Nya bahwa upah dosa adalah mati, Dia sedang merancangkan sebuah karya keselamatan yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, di dalam Kejadian. Saya mau bacakan, di situ ada Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Setelah mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan menubuatkan dengan sebuah rancangan keselamatan untuk manusia, yaitu berkata demikian, "Aku akan mengadakan permusuhan." Kejadian 3 ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara, rancangan karya keselamatan ini menubuatkan kepada Yesus yang adalah Kristus sebagai keturunan daripada perempuan ini, yaitu Hawa yang jatuh di dalam dosa, yang nantinya akan meremukkan kepala ular, akan meremukkan maut. Sehingga siapa saja yang percaya di dalam nama Yesus dan melakukan firman-Nya, orang ini akan diselamatkan. Nah, saudara, itulah sejarahnya. Nah, saudara, sekarang kita melihat bahwa ternyata akibat dosa Adam itu memiliki dampak yang begitu luas, yaitu seluruh umat manusia setelah Adam itu adalah orang yang sudah pasti menanggung dosa asal dari akibat kesalahan Adam dan Hawa. Namun apa yang terjadi? Kenapa harus Yesus Kristus Tuhan? Karena Yesus ini juga adalah Allah sendiri, sehingga Dia mampu mengampuni dosa manusia sejagat ini, karena Dia jugalah sebagai Tuhan. Karena apa? Karena di dalam kitab suci orang Kristen tadi, ternyata kita menemukan Tuhan yang Esa ternyata ada di dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Sekarang kita amati lebih dulu pada Matius pasal 1 ayat 21, berkata demikian, "Ia akan melahirkan anak laki-laki." Yang dimaksud ia adalah Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Padahal Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, saudara, dikatakan di situ bahwa Yesus itu adalah namanya yang nanti dilahirkan oleh Maria, yang berasal daripada Roh Kudus, harus diberi nama Yesus. Sedangkan Immanuel adalah nama kehormatan kepada Yesus yang adalah Kristus. Sama seperti kalau kita membaca ada kata atau ada nama kehormatan yang lain, dia disebut sebagai penasehat yang ajaib, Raja Damai. Itu adalah gelar kehormatan untuk Yesus yang adalah Kristus. Nah, saudara, di situ tidak dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa dia yang bisa menyelamatkan? Karena dia adalah Allah itu sendiri.
Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa menurut hukum Taurat, pada waktu zamannya Musa, setiap orang yang berdosa harus mempersembahkan korban berupa hewan ternak untuk pengampunan dosa mereka. Dan itu berulang-ulang terus dan lain sebagainya. Tidak ada putusnya. Sampai dengan orang Kristen, akhirnya Yesus yang adalah anak Allah itu mempersembahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia ini tadi. Sejak saat itulah orang Kristen sudah tidak perlu lagi datang dengan korban pengampunan dosa dan lain sebagainya. Karena Yesus yang adalah Kristus itu tadi disebut sebagai anak domba Allah yang tak bercacat, yang tidak bercela, yang telah berkenan mati di atas kayu salib, tebus dosa dunia, tebus saudara dan saya. Dan di situ dikatakan menyelamatkan umatnya. Umat yang mana? Adalah semua manusia sebagai umat ciptaannya. Itulah umat Yesus Kristus. Kenapa? Karena ternyata di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26, ketika Tuhan menciptakan alam semesta dengan segenap isinya, di situ dikatakan demikian. Kejadian 1 pasal 26, ketika Tuhan menciptakan manusia, firman-Nya berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, di Alkitab saudara boleh dioret-oret, digarisbawahi, di stabilo, dikasih keterangan di sampingnya dan lain sebagainya, bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Artinya segala macam sifat keilahiannya Tuhan sesungguhnya ada di dalam jati diri manusia. Dan itulah umat ciptaan Tuhan. Seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan yang Esa. Namun di dalam kitab suci orang Kristen, Tuhan yang Esa kita temukan ada di dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, yaitu Sang Firman, Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus. Saudara, oleh karena itu kita mengambil kesimpulan, kenapa harus Yesus sendiri yang menyelamatkan umatnya, yang menyelamatkan semua manusia yang ada di dunia ini, karena dia juga adalah Tuhan, Sang Pencipta, yang memiliki hukum atas seluruh manusia. Siapa yang berdosa, siapa yang makan buah tadi, pasti mati. Oleh karena itu, kita mengenal firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Nah, saudara, sekarang kita bertanya, jika dia bisa mengampuni dosa dunia, berarti tidak ada dosa yang dia tidak bisa ampuni. Semua dosa, seberat apapun, sebesar apapun yang kita perbuat, kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dari dia sepanjang kita mau berbalik dari perbuatan yang jahat dan kita bertobat, kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Oleh karena Yesus adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa yang berdampak begitu luar biasa, yaitu mengakibatkan seluruh umat manusia memiliki dosa asal. Nah, saudara, sekarang saya mau masukkan dengan kenyataan yang pahit. Kenyataan yang pahit. Kalau memang Yesus Tuhan adalah Allah yang bisa mengampuni semua dosa yang begitu besar, otomatis segala dosa
Dia pun mampu mengampuninya. Namun apa yang terjadi di dalam praktek kehidupan orang Kristen sedang menghadapi sebuah kebingungan. Kenapa? Karena di dalam kitab suci tidak ditulis. Sehingga seringkali ada sesuatu peristiwa tidak ada solusinya. Artinya mengambang. Yaitu ketika kita mengetahui ada orang yang bercerai di dalam pernikahannya. Alkitab jelas berkata, Tuhan sejak semula tidak menghendaki adanya perceraian. Namun kenyataan di dalam hidup karena manusia diberi free will, kehendak bebas, manusia boleh memilih. Apakah memilih setia kepada Tuhannya dengan hukum-hukumnya, atau memilih mengikuti hawa nafsu hatinya. Nah, sehingga kita menyaksikan bahwa perceraian yang dilarang oleh Tuhan, kenyataannya perceraian itu ada. Nah, sekarang muncul sebuah persoalan di tengah-tengah gereja milik Tuhan ini, ketika orang yang bercerai kemudian menemukan pasangan yang baru dan mereka minta berkat pernikahan yang kedua. Nah, saudara, di sini ada begitu banyak gereja dalam tanda kutip atau pendeta dalam tanda kutip yang tidak bisa bersikap. Mereka seringkali mencari alasan dan lain sebagainya. Kalau bisa, dia tidak melakukan apa-apa. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan begitu luas di tengah-tengah orang Kristen. Benarkah Yesus itu adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa yang berdampak begitu luar biasa, sehingga oleh karena dosa seorang Adam itu telah memberikan dampak kepada seluruh umat ciptaan manusia yang lahir setelah Adam. Mereka semuanya memiliki dosa asal, dan untuk dosa itulah mereka harus membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, agar supaya mereka tidak binasa, tetapi mereka memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Kristus karena percaya kepada Dia dan melakukan segala perintahnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara, tapi kenapa orang yang bercerai ini dampaknya seberapa? Apakah berdampak secara luas? Jelas tidak. Tetapi jelas berdampak kepada suami istri yang menyatakan sikap untuk berpisah, dan bisa menimbulkan kesedihan bagi mereka yang berpisah jika mereka sudah dikaruniai anak. Juga bisa menimbulkan kesedihan bagi keluarga antar besan. Mungkin cuma 10, bisa dihitung dengan 10 jari yang terdampak. Tetapi kenapa seringkali tidak ada solusinya? Hanya sebagian hamba Tuhan berkata, Alkitab tidak menulis. Nah, saudara, untuk hal itu coba kita mulai menyaksikan apa yang ditulis di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10, memberikan peringatan kepada kita demikian. Bapak Ibu silakan ditulis Lukas 17 ayat yang ke-10, itu berkata begini. Antara tuan dan hamba, judulnya, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, ayat Alkitab ini bisa saja memberikan pesan kepada saudara dan saya lewat Tuhan Yesus sendiri, ingin supaya setelah kita berhasil melakukan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Jangan sombong, tetapi akui Tuhan, aku adalah hamba yang tidak berguna. Kenapa? Karena aku hanya bisa melakukan apa yang Kau perintahkan. Artinya, di samping tidak sombong, saya sendiri sebetulnya masih ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa ternyata hamba yang tidak berguna ini juga adalah hamba yang tidak kreatif.
Yang Tuhan tidak perintahkan, kita tidak berani ambil sikap. Sama seperti halnya bagaimana orang yang sudah cerai, kemudian masing-masing mau menikah. Apakah kita tetap akan berkata bahwa ini adalah dosa yang tidak terampunkan atas mereka karena mereka akan tinggal di dalam perzinahan? Saudara, Alkitab tidak menulis, tetapi saya ingin sampaikan, bisa saja firman Tuhan ini memberikan pesan kepada saudara dan saya bahwa kita ini ternyata adalah hamba yang tidak tanggap karena kita tidak mengerti secara penuh, secara keseluruhan isi hati Tuhan, pikiran hati Tuhan, sehingga kita tidak berani mengambil sikap terhadap peristiwa yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Saudara, padahal ada banyak contoh yang tidak tertulis tetapi Anda hebat, kita hebat. Contoh, ada sebagian gereja, ajaran tertentu, orang Kristen tertentu dalam tanda kutip, yang tidak mau merayakan perayaan Natal. Sebab mereka berkata, yang pertama, tidak diperintahkan dalam Alkitab bahwa Natal harus dirayakan, sehingga mereka tidak pernah merayakan. Yang kedua, mulai saat ini kita mendengar sebagian dari mereka bertanya, kami tidak melakukan perayaan Natal karena kami tidak yakin bahwa Natal adalah 25 Desember. Saudara, saya mikir tanggal kepastian bukan sesuatu yang penting. Dan saya juga tidak yakin 25 Desember itu adalah tanggalnya. Tetapi orang merayakan tanggal berapa saja, bagi saya yang paling penting adalah ketika kita merayakan, berarti kita adalah umat yang berbudi luhur. Karena ketika Tuhan mau datang dengan maksud dan tujuan menyelamatkan umatnya, Matius pasal 1 ayat 21 tadi, kita tentunya harus mengucapkan terima kasih. Dan itu benar. Dan apa yang saya sampaikan ini ternyata menjadi kesukaan hati Tuhan. Yang tidak diperintahkan bukan berarti saudara tidak berani bersikap. Datanglah 10 orang kusta menghadap Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan Yesus tahu. Di dalam Lukas pasal 17. Bapak Ibu bisa dicatat. Lukas 17 nanti dibaca. Ayat 11 sampai 14. Mereka menghadap kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, tunjukkan kepada para imam. Kenapa? Karena orang yang sudah disembuhkan dari kusta ada persyaratan. Yaitu harus menghadap kepada para imam. Imam ini ngecek. Kalau ternyata sudah tahir, sudah sembuh, sudah kudus, mereka mempersembahkan korban pengampunan dosa, kemudian mereka boleh kembali tinggal di tengah-tengah masyarakat dan kembali kepada keluarganya. Itu persyaratannya. Apa yang terjadi? 10 kusta ini berjalan menuju ke para imam. Di tengah jalan, 10 orang kusta ini semuanya disembuhkan. Dan setelah sembuh, yang 9 tetap menuju kepada para imam karena perintahnya jelas. Aku harus datang kepada para imam untuk diperiksa. Tetapi yang satu yaitu orang Samaria, orang kafir, itu berpikir berbeda. Untuk datang kepada para imam, aku bisa tunda. Tetapi kenyataan aku sudah disembuhkan oleh Yesus, orang Nazaret tadi. Aku harus datang kepada dia untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Maka yang satu ini kembali mencari Tuhan Yesus, tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan mengucap terima kasih. Saudara, apa dialog Tuhan Yesus dengan orang Samaria ini? Dia berkata, bukankah tadi bersepuluh
Kok cuman satu yang kembali untuk bersyukur berterima kasih kepadaku? Tidak adakah yang lainnya? Mana yang 9? Dengan arti kata lain, setelah yang satu kembali dan berterima kasih, yang 9 kelihatan ada kekurangannya. Padahal perintahnya jelas, tidak ada perintah untuk kembali berterima kasih. Oleh karena itu, saudara, ketika engkau merayakan Natal, engkau adalah orang yang berterima kasih kepada Tuhan, dan itu benar walaupun tidak ada perintah di dalam Alkitab. Sama dengan orang Samaria 10 kosta, yang satu kembali adalah yang baik. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan orang yang bercerai, kemudian mau menikah lagi, minta berkat? Apakah Anda berani bersikap untuk memberkati mereka, agar mereka diberkati oleh Tuhan, walaupun sebelum berkat diberikan, kita harus tetap berkata kepada mereka, engkau telah mengecewakan hati Tuhanmu. Engkau telah berdosa. Tetapi sebagai hamba Tuhan, aku tidak ada kewenangan untuk menahan berkat Tuhan untuk kalian. Tetapi nasihatku, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah, saudara, perintah Tuhan, perintah presiden, perintah pejabat tinggi seringkali pakai bahasa yang tidak eksplisit, yang tidak belak-belakan, yang tidak terbuka sekali. Tetapi seringkali memakai bahasa yang implisit, yang tersembunyi, yang tersirat. Oleh karena itu, seorang presiden pun juga harus berkata, dan apa yang dia katakan yang tersirat ini, tidak eksplisit ini tadi, harus ditangkap dengan benar oleh bawahannya. Di mana presiden kita, Bapak Jokowi, juga berkata, negeri Indonesia ini adalah negeri hukum. Dan di negeri yang kita cintai, terorisme tidak ada tempat di negeri sini. Otomatis, walaupun tidak berbicara secara belak-belakan, bawahan yang punya tugas harus segera menangkap. Berarti terorisme harus diberantas di negeri Indonesia ini. Siapa yang masuk terorisme? Silakan kau tahu sendiri. Sehingga dengan demikian, apa yang kau lakukan akan sama seperti yang dikehendaki oleh Tuanmu, oleh Tuhanmu, oleh atasanmu. Sehingga dengan demikian, karena engkau mengerti akan isi hati Tuhanmu, apa yang kau lakukan walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab akan menyenangkan hati Tuhanmu dan akan memuliakan nama Dia. Shalom, kita berjumpa di video yang akan datang. Haleluya, amin.